nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita memulai awal hari kita pada pagi hari ini dengan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami bersyukur, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih. Kami bawa korban pujian kami Tuhan, kami bawa korban syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, karena kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan buat kami. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik Yesus. Kami membawa syukur kami, kami membawa pujian kami, kami menyembah Engkau Tuhan. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik, Engkau baik Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, rasakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hidup kami,
Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan percaya bahwa hari ini apapun keberadaan kita, itu tidak akan pernah menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil kepada banyak orang. Seperti sebatang lilin kecil, apapun keberadaan dia, tetap pada waktu kita menyalakannya, dia bisa menerangi sebuah ruangan. Bahkan dia siap melelehkan dirinya demi menerangi sebuah ruangan yang gelap. Saya berharap kita semua juga siap untuk memberikan sedikit kontribusi kehidupan kita pada orang sekitar kita untuk kebaikan mereka. Sekalipun terkadang pepatah mengatakan air susu dibalas air tuba, banyak orang tidak tahu berterima kasih, malah kita mengalami hal yang sebaliknya. Tapi jangan itu membuat kita putus asa. Karena firman Tuhan sendiri berkata, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat cinta-Mu tengah-tengah setiap kami. Pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu yang akan mengingatkan setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini? Tentunya di dalam banyak hal kita mengerti yang namanya ada kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier. Kebutuhan pokok tentunya menyangkut tentang sandang, pangan, dan papan. Apa yang kita makan, kita pakai, dan apa yang menjadi penunjang untuk kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita mengenal namanya sembako, 9 barang kebutuhan pokok. Namun dalam kerohanian kita, dalam kehidupan rohani kita yang hari ini kita bersama-sama belajar, ada satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dan kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi pada saat kita datang kepada Tuhan, yaitu menerima Roh-Nya yang kudus untuk masuk ke dalam hati kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena manusia itu sejatinya adalah makhluk yang diciptakan dari kekekalan. Bukankah firman Tuhan sendiri berkata, pada waktu dia menciptakan manusia, dia menghidupkan napas hidupnya. Dalam terjemahan asli yang dikatakan dia memberikan sebagian rohnya. Allah adalah Allah yang kekal, yang tidak terikat oleh waktu, zaman, kondisi apapun. Dan dia memberikan kekal di dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, apa yang sifatnya kekal dalam hidup ini tidak pernah bisa dipenuhi oleh apa yang sifatnya sementara. Karena itulah Bapa memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus buat setiap kita. Dan saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sambutlah Roh Kudus. Berikan dia tempat terbaik dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dia adalah roh yang lemah lembut. Roh Kudus tidak pernah memaksa untuk masuk tinggal diam dalam hidupmu. Bahkan pada saat engkau menolaknya, dia tidak akan pernah memaksa engkau. Tetapi pagi hari ini, sadarilah bahwa kebutuhan rohani kita, kebutuhan jiwa kita, bukanlah kesenangan, bukanlah hedonisme, bukanlah hal-hal yang disediakan oleh dunia ini. Tetapi sejatinya adalah Roh Kudus. Karena dia adalah roh yang kekal, yang akan mengajar setiap kita, akan membantu menolong setiap kita. Yang pertama, apa sih fungsi Roh Kudus? Tentunya dikatakan di dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-26, dia adalah roh penghibur. Hari-hari ini kalau engkau sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan, engkau sedang hektik, kalau orang zaman now bilang overthinking, atau beberapa dari kita mulai mengalami yang namanya depresi, stres, kita butuh hiburan. Bahkan banyak orang bilang, I need holiday, kita butuh liburan, kita butuh vacation, kita butuh sesuatu untuk keluar sejenak, berhenti sejenak, beristirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia ini, dari kondisi yang menekan kehidupan kita. Dan seringkali kita berpikir bahwa
Penghibur itu adalah kesenangan yang disediakan oleh dunia ini. Kita berpikir dengan mengambil cuti, kita liburan ke tempat-tempat tertentu, kita makan makanan yang enak, kita jalan ke tempat-tempat yang oke, dan kita bisa beli barang yang kita mau, kita beli ini, beli itu, kita mempunyai cukup kemapanan. Itu akan menghibur kita. Iya, betul Bapak Ibu. Itu akan menghibur kita, namun hanya sementara sifatnya. Setelah itu, kita akan menghadapi kembali masalah persoalan yang sama. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Kenapa orang sampai dia berpikir dan dia ada sebuah quote atau sebuah statement Bapak Ibu yang seringkali menjadi pikiran banyak orang, menjadi apa ya, orang itu seakan-akan berasumsi bahwa hari Senin adalah hari yang paling gak enak banget. Makanya pernah dengar bukan? Ada sebuah kalimat yang berkata I hate Monday. Kenapa? Karena kita habis liburan. Weekend kita liburan, Sabtu, Minggu libur, kita seakan-akan lepas dari segala kepenatan, dari segala kegiatan kita, dari segala kesibukan kita, dan kita bisa berlibur, kita mencari hiburan, dan tiba-tiba hari Senin, Minggu malam, kita sudah stres kembali. Kenapa? Karena kita berpikir, oh Senin harus kerja kembali, harus sibuk lagi, ini dan lain sebagainya. Itulah kalau kita mencari penghibur, hiburannya sifatnya sementara, penghiburan yang dari dunia ini. Namun hari ini Bapak janjikan satu penghibur yang luar biasa, itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur yang kekal dalam kehidupan setiap kita. Artinya apa? Apapun masalahmu, apapun kondisimu, apapun situasimu, apapun yang kau alami hari-hari ini, Roh Kudus mampu menghibur engkau. Roh Kudus mampu memberikan kedamaian dalam hidupmu. Sebab itu jangan engkau lari kemana-mana pada saat engkau mengalami masalah, depresi, engkau stres, engkau mengalami tekanan yang berat. Seakan-akan semuanya ini menimpa engkau sedemikian rupa. Belum selesai masalah kesehatan, datang masalah ekonomi. Belum selesai masalah ekonomi, datang masalah keluarga. Dan kau bingung harus berbuat apa. Dan berapa banyak dari orang-orang yang di luar sana, yang mereka saking putus asanya dan gak ngerti harus mencari pertolongan, penghiburan kemana lagi. Mereka akhirnya mengakhiri diri mereka sendiri. Tetapi kabar baik pada pagi hari ini, ada Roh Kudus yang akan menghibur Bapak, Ibu, dan saya. Dan penghiburan yang dijanjikan sifatnya kekal, bukan sementara. Kenapa? Karena penghiburan yang Roh Kudus berikan bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Pada saat dia memberikan penghiburan yang sejalan dalam kehidupan kita, kita pun akan dimampukan menjadi orang-orang yang dapat menghibur orang lain, yang dapat membawa damai buat orang lain, membawa sukacita buat orang lain, Bapak Ibu. Amin. Lalu yang kedua, tugas Roh Kudus adalah di dalam ayat yang ke-26, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Artinya apa? Kita butuh Roh Kudus untuk mengenal kehendak Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk mengerti pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pada saat engkau membaca kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, engkau mendengarkan segala sesuatu khotbah online seperti saat ini, atau engkau mendengarkan ibadah-ibadah online, atau engkau membaca buku, atau engkau menghadapi persoalan-persoalan, masalah bisnis, masalah keuangan, masalah keluarga, apapun yang kau hadapi, minta Roh Kudus untuk mengajar engkau mengerti. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menemukan jalan keluar. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seringkali banyak masalah kita alami dan kita kemudian jatuh ke dalam keluh kesah, kita kemudian jatuh ke dalam orang yang bersungut-sungut, orang yang menjadi malas, kemudian orang menjadi kecewa, orang menjadi pahit, orang menjadi putus asa. Tetapi hari ini, minta Roh Kudus untuk mengajar setiap kita melalui apapun yang kita alami hari-hari ini. Masalah, persoalan, pergumulan, apapun. Bahkan pada saat engkau memulai hari ini, apapun yang kau jumpai, minta pertolongan Roh Kudus untuk mengajar engkau. Apa yang hari ini Tuhan ingin aku lakukan? Apa yang hari ini ingin Tuhan sampaikan melalui perkara ABC dan lain sebagainya? Apa yang ingin Tuhan nyatakan melalui pekerjaan yang aku sedang lakukan hari ini? Dan percaya, engkau akan menemukan satu mujizat-mujizat yang luar biasa, bahwa melalui apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Dan yang terakhir, dikatakan Roh Kudus akan mengingatkan kita. Apa yang Roh Kudus ingatkan? Yang pertama dia ingatkan adalah
tentang dosa dan kesalahan kita. Bukan untuk menghakimi, tapi agar kita menyadari dan kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sejatinya bukan orang yang kudus, bukan orang yang suci, bukan orang yang kuat, bukan orang yang hebat, tetapi kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan untuk hidup lebih baik lagi. Itu yang Roh Kudus ingatkan pada setiap kita. Dan pada saat kita mulai mengingat kesalahan kita, mengingat dosa kita, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan meminta ampunan Tuhan, kita akan bertobat sebab karya salib Kristus cukup buat kita. Amin. Roh Kudus mengingatkan tentang janji-janji Tuhan yang luar biasa. Karena seringkali kita lupa mendadak. Seringkali kita mengalami amnesia mendadak pada saat kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan. Tiba-tiba kita lupakan janji-janji Tuhan. Bahkan kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita. Tuhan pernah menyertai kita. Tuhan pernah memberkati kita. Tuhan pernah melakukan mujizatnya untuk kita di masa-masa yang lalu. Itu yang orang Israel alami selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, Bapak Ibu. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah membawa mereka keluar dari Mesir, sehingga mereka berzina dengan menyembah para Baal, menyembah Allah-Allah yang lain, mencari pertolongan dari pihak lain. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah menyediakan segala sesuatu berlimpah-limpah, bahwa mereka tidak perlu bekerja keras untuk menikmati makanan maupun minuman. Tuhan sediakan roti yang terbaik, fresh from the heaven, bukan fresh from the oven, Bapak Ibu, tetapi roti yang segar dari surga selama 40 tahun. Kasut mereka nggak rusak, pakaian mereka nggak rusak, pemeliharaan Tuhan dahsyat. Tetapi begitu mereka sampai ke tanah Kanaan, begitu mereka mendiami tanah Kanaan, begitu angkatan di atas mereka sudah mulai habis, sudah mulai berpulang semuanya, apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Mereka berzina, mereka tinggalkan Tuhan, dan Tuhan hajar mereka dengan masalah persoalan. Bukan karena Tuhan jahat, tidak, tapi Tuhan karena akibat perbuatan mereka sendiri yang meninggalkan Tuhan. Hari ini Roh Kudus ada untuk mengingatkan engkau dan aku bahwa masih ada Tuhan yang luar biasa. Masih ada sebuah jawaban yang ajaib yang menanti setiap kita. Oleh karena itu jangan pernah menyerah. Untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Sebab sejatinya Tuhan sendiri akan menolong kita melalui Roh yang kudus. Dan pagi hari ini Tuhan akan menolong setiap kita melalui Roh-Nya yang kudus yang sudah tinggal di dalam hidup kita. Undang Dia, jadikan Dia Tuhan dan Raja atas hidupmu. Karena hanya dengan Roh Kudus kita bisa mengalami pribadi Tuhan. Hanya dengan Roh Kudus kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Hanya dengan Roh Kudus kita bisa mengalami sukacita, penghiburan sejati yang daripada Bapa sendiri. Oleh karena itu pagi hari ini, Bapak Ibu, sadarilah bahwa Roh Kudus mengasihi engkau dan aku. Bahwa Roh Kudus ingin menolong engkau dan aku. Roh Kudus ingin menolong kita, ingin menghibur kita, ingin mengajar dan mengingatkan setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah buat setiap kita. Selamat mulai aktivitas. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Salah satu bukti kasih-Mu adalah bahwa Engkau sudah mati buat kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Menderita buat kami, bangkit buat kami, naik ke surga untuk sediakan tempat buat kami. Bahkan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus buat setiap kami, sehingga kami tidak sendirian, tapi kami mengalami penghiburan sejati. Kami senantiasa mengerti kehendak dan pengajaran kebenaran firman-Mu. Dan kami senantiasa Tuhan diingatkan akan janji-Mu, diingatkan akan kebaikan-Mu, diingatkan akan kesalahan dan dosa kami, sehingga kami selalu berbalik kepada-Mu, bukan kepada dunia ini, mencari jawaban di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat perintahan bangsa kami, buat kota-kota di Indonesia, buat bangsa-bangsa lain. Damai-Mu nyata buat setiap kami, dan juga buat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari mengalami masalah, persoalan, pergumulan apapun Tuhan, sakit, penyakit Tuhan, putus asa. Engkau Allah Roh Kudus menjamah hati mereka, karena Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kasih-Mu yang menyembuhkan, menyempurnakan setiap kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur. Mari kita mulai aktivitas kita dengan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus penolong dan menghibur kami. Kami bersyukur Kau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperoleh daerah kami, dan tangan-Mu sudah menyertai melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Mari kita sambut berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi setiap kita, cinta kasih dan kasih karunia dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan penghiburan Roh yang kudus menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok, dan kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Kau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat memulai aktivitasmu, selamat menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan jangan lupa
Bantu like, subscribe, komen, dan bagikan tayangan ini kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.